Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz, para kiai, para asatiz, para hujjaj dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan mempermudah seluruh kehidupan kita, meluaskan rezeki kita, memberikan keberkahan kepada keluarga dan anak keturunan kita, dan menjaga kita dari segala mara bahaya di dunia maupun nanti di akhirat. Demikian juga kita membacakan Al-Fatihah dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita yang mendahului kita, orang-orang tua kita, jamaah kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita, saudara kita, dan yang berhubungan dengan kita, dan yang kita kenal yang telah mendahului kita, semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, para aulia dan sholihin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah as-sam'iyat. As-sam'iyat. Kata-kata as-sam'iyat ini adalah dari kata-kata as-sama', ya. Jadi pembagian kelompok akidah atau kajian akidah itu ada namanya yang dinamakan sebagai as-sam'iyat, yang asalnya adalah as-sama'. As-sama' artinya pendengaran. Kenapa pendengaran? Karena memang hal-hal yang kita yakini, yang kita pelajari di sini semuanya hasil dengar. Dengar apa? Dengar berita dari Al-Quran maupun Rasulullah SAW. Jadi sumber ilmu pengetahuan kita ini, kalau orang tidak beriman, sumbernya hanya dua, yaitu panca indera sama rasio akal. Kata dia, oh masuk akal, oh benar. Kenapa? Karena sesuai dengan rasio dia atau pengalaman dia. Nah, tentang sam'iyat ini kita dengarnya dari berita yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tentang hal-hal yang akal itu tidak bisa mengetahuinya sendiri, nggak bisa dicoba-coba, ya. Misalnya akhirat gimana? Coba ada yang latihan mati dulu satu orang, nanti pulang lagi balik lagi ngasih tahu, nggak bisa dites, ya. Atau neraka bagaimana? Nggak bisa dites. Yang kita tahu dari mana? Keterangan Rasulullah yang pernah kemana? Pernah melihat surga, melihat neraka, melihat alam 7 lapis langit dan sebagainya. Itu semua diceritakan oleh beliau. Jadi semua itu tanggung jawab beliau. Karena itu beliau itu, kalau orang mencela beliau, berkata buruk kepada beliau, itu cespleng, langsung kena apa tuh? Kena tulahnya istilahnya, ya. Kena apa? Kena azabnya. Kenapa? Ya karena beliau itu satu-satunya tinggal di muka bumi ini, yes, sebagai bukti, sebagai sumber yang sah untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Maka Allah jaga sekali.
ya Allah jaga, jaga dari segala penodaan, dari segala orang yang mencela beliau langsung kena. Kemarin yang di Swedia ya atau mana itu yang mencoba-coba mau lukis tentang Rasulullah SAW itu dengan lukisan menghina gitu. Dia samakan manusia biasa. Akhirnya ketakutan, setelah itu ketakutan dijaga sama polisi. Ujung-ujungnya tabrakan, mati, kebakaran, tabrakan, mati. Nggak ada penyebabnya, nggak ada, bukan disengaja sama orang gitu, ya. Jadi polisi jagain dia jangan sampai nanti ada yang nyerang, ada yang macam-macam. Ternyata dia ujung-ujungnya mati, tabrakan, kemudian terbakar di mobilnya. Jadi Rasulullah SAW ini adalah tanda bukti kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Jadi yang sangat dijaga, ya, sangat dijaga. Al-aqaid allati tuzkar fi hadzal qism yustadallu 'alaiha bil Qur'an wa sunnah syarifah. Akidah-akidah, keyakinan yang disebutkan dalam bagian ini didalilkan, didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah yang mulia. Nah, kemudian tetapi ada dua macam. Wa makana daliluhu qat'iyan, yang dalilnya qat'i, artinya ayat yang hanya mengandung makna satu saja, atau hadis mutawatir yang hanya mengandung makna saja, maka iman yang terhadap seperti itu wajib. Sedangkan mengingkarinya kafir. Nah, ya, mengingkarinya kafir. Itu yang satu jenis sumber. Yang qat'i, artinya nggak ada kemungkinan makna lain. Tapi ada yang kedua, wa makana daliluhu ghairu qat'i. Ada yang dalilnya tidak qat'i. Atau ada ayat atau ayat tahtamilu aktsar min makna, atau ada ayat Al-Qur'an tapi mengandung makna lain. Atau hadis mutawatir tapi mengandung makna tidak hanya satu. Atau hadis sahih atau hasan. Nah, iman kalau sumbernya dari itu seperti itu wajib. Tetapi ada yang mengingkari tidak langsung kafir. Dia namanya fasik, ya, fasik. Meskipun bukan dengan takwil yang jelas yang bisa diterima atau yang dianggap baik. Jadi tetap tidak boleh mengkafirkan kalau ada orang yang mengingkari tentang hal-hal yang sumbernya tidak terlalu kuat, ya. Ada dua jenis jadinya. Misalnya apa tuh? Peristiwa misalnya Dajjal, ya. Itu tidak bagian dari inti iman. Turunnya Dajjal atau bentuknya bagaimana dan sebagainya itu tidak termasuk. Atau Imam Mahdi gitu, ya. Imam Mahdi itu nggak bagian dari iman. Karena apa? Sumber-sumbernya belum terlalu kuat gitu. Nah, tapi adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka, adanya penghitungan amal kebaikan, adanya timbangan, semua itu adalah jelas-jelas, ya. Sumbernya qat'i. Nah, itu wajib diimani, ya. Ada beberapa jenis yang tidak sampai kalau kita ingkari itu kita menjadi kafir, ya. Atau ada orang mengingkari itu, dia menanyakan betul nggak begini. Nah, itu tidak menjadi kafir, hanya fasik saja, ya. Seperti tadi tentang Imam Mahdi itu tidak terlalu jelas sumber-sumbernya, cerita-ceritanya, ya. An-nubuwah fadlun minallah. Nah, sekarang kenabian itu adalah anugerah dari Allah. Semacam kenabian ini. Pertama, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Bukanlah kenabian itu hasil boleh pencarian, walaupun orang itu sudah melakukan kebaikan sepaling tinggi. Bal dzalika fadlullahi yutihi liman yasha, jallallahu wahibul minan. Tetapi kenabian itu adalah anugerah Allah yang dia berikan kepada yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Pemberi. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang kafir Quraisy itu mempertanyakan kenapa kok dikasihnya ke
Rasulullah ini, bukan yang pembesar-pembesar ya. Yang selama ini mereka anggap pembesar mereka gitu ya. Laula nuzzila hadzal Qur'an 'alal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini bukan diberikan kepada yang terkenal itu, tokoh-tokoh itu katanya ya, kata mereka begitu. Nah, keyakinan kita ini adalah apa? Kenabian itu tidak bisa begitu. Tidak bisa yang kita anggap orang itu baik pasti nanti dapat kedudukan yang mulia, apalagi menjadi nabi ya. Walaupun sudah mati-matian, ngapain saja, tetap kenabian itu boleh pemberian. Nah, paling tinggi manusia kita ini setelah Rasulullah adalah jadi wali ya. Dan wali itu pun dirahasiakan ya, dirahasiakan. Jadi wali itu udah kayak apa? Aurat, ditutupin. Nah, kenapa ada yang ketahuan? Ada tujuannya ya. Kadang-kadang untuk membenarkan dakwah dia, maka ditunjukkan ke ke karomatnya. Jadi karomat itu ada tujuan, bukan senang-senang ya. Wah, si ini katanya bisa ini. Wah, itu akhirnya terkenal sama orang. Nah, itu bukan tujuan wali, itu bukan terkenal tujuannya ya. Nah, itu hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ketahuan ada tujuan lain. Apakah dakwah atau untuk membuktikan yang selama ini orang anggap tidak ada ya, dan sebagainya ya, ada hikmah-hikmahnya. Karena itu dulu terkenal banyak, zaman dulu wali-wali, zaman sekarang nggak kelihatan. Kenapa? Yang kita udah sumber-sumber informasi udah banyak. Kita mendengar kebenaran ada dari TV, ada apa, asal kita mau aja, pengajian di YouTube banyak ya. Kalau dulu informasi jauh, susah. Maka yang terkenal apa? Keramat tuh. Keramat apa? Di ujung sana katanya orangnya keramat banget. Kalau kita doa langsung turun apa? Supaya apa? Dakwah, keramatnya, berkahnya. Nah, jadi tujuannya untuk dakwah ya. Padahal dasarnya itu adalah aurat, ditutupin. Seperti orang sedang bercinta. Orang kalau cinta itu ditutupin ya. Udah akad itu nutup diri, yang nggak mau ketahuan dia ngapain. Nah, karena hubungan yang spesial ya. Jadi itu justru ditutupi buat dirinya ya. An-nubuwah syar'an. Nah, kenabian ini secara syariat adalah apa? Allah mewahyukan kepada seseorang lelaki ya, kita ini menurut Ahlus Sunnah ini ya, nabi itu laki ya, walaupun ada yang mengatakan seperti Imam Qurtubi perempuan bisa ya. Nah, tapi itu pendapat yang sedikit ya, yang kecil saja. Dengan hukum syariat, Allah kasih itu hukum syariat kepada seorang laki-laki itu taklifi, yang perintah, isinya perintah ya, perintah. Baik berupa baik itu disuruh sampaikan atau tidak. Jadi kalau Nabi begitu ya, Nabi itu bisa nyampaikan, bisa tidak. Nah, yang harus nyampaikan siapa? Rasul. Karena itu Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ada 124.000 orang pernah diutus ke muka bumi sebelum Rasulullah SAW. Kalau Rasul ada 313. Yang kita wajib ketahui cuma ada 25 orang. Nah, yang lainnya kita nggak tahu ya. Ya apalagi yang Nabi 124.000, siapa yang hitung ya? Siapa saja nggak ketahuan, karena ada yang nggak ketahuan apa? Karena dia nggak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, jadi ada di antara manusia itu yang dapat itu, ya. Wa hadza fadlu minallahi, tapi itu sebelum Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak boleh lagi ada orang, nabi kali dia nggak bisa, ya. Sudah ketutup, ya sudah ketutup. Setelah Rasulullah SAW itu hanya ada wali saja, ya, tidak ada lagi nabi, apalagi Rasul. Ya. Nabi aja yang sembunyi nggak ada. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, bohong berarti. Ya, udah nggak pakai nanya lagi, nggak pakai tes lagi, udah bohong aja dah. Nah, pasti nggak benar ya. Wahada fadlu minallahi ta'ala yahibuhu liman yasha min ibadi. Itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambanya. Qala Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu kepada siapa Allah letakkan risalah tersebut, ya. Wa qad khutimatin nubuwah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kenabian ini telah ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pemuliaan bagi beliau, ya. Juga kita dapat kemuliaan. Jadi nggak ada yang nyeritain, umat Nabi Muhammad itu nggak ada yang nyeritain. Oh, jangan contoh tuh ada umat terdahulu, umat ini begini orang-orangnya. Enggak. Kenapa? Nggak ada lagi nabi-nabi. Tapi umat-umat sebelumnya diceritakan. Fir'aun diceritakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Fir'aun tuh, ya. Jadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai kayak Fir'aun. Dikasih Nabi Musa, malah dia lawan, malah dia ngaku Tuhan, bukan lagi ngaku Nabi, ngaku Tuhan tuh Fir'aun, ya. Maka Allah kasih keterangan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka itu menjadi pelajaran bagi orang yang takut. Kalau nggak takut, ya siap-siap neraka. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Setelah Allah ceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, maka Allah tegaskan, laqad kana fi qasasihim, di dalam cerita-cerita mereka buat pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya akal. Ternyata ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tinggal kita pilih. Kita yang jadi kelompok mana nih? Sudah ketahuan kalau begini kita lakukan dapatnya bugono, kalau begini dapatnya bugono. Nah, udah jelas. Jadi sudah klasifikasi istilahnya, ya. Kelas kita mau kelas yang mana? Ketahuan sudah sebetulnya dari cerita-cerita itu, ya. Juga orang-orang yang sombong yang macam-macam sudah ketahuan. Oh, ini kelasnya kelas korun ini, ya. Senang banget ini ngumpulin duit, ya. Korupsi apa saja proyek dihabis. Ini kelasnya kelas korun, senang duit. Ada lagi yang jabatan, udah tua apa masih ngejar juga. Nah, kelasnya Fir'aun. Ujungnya ketahuan juga. Nah, jadi tinggal begini ujungnya, begini, ya. Nah, tetapi kita nggak sibuk sama orang. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang sudah terdahulu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka dapat yang mereka kerjakan, kalian kerjakan, nanti dapatnya sesuai yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian nggak ditanya mereka ngapa-ngapa, buat pelajaran aja. Yang dipikirin apa? Diri kita. Kita mau nyiapinnya mau bagaimana, itu yang penting, ya, bukan tertawakan orang lain. Wa qad kana al-anbiya ala miqdarin 'azim min al-ibadah wa taqwa wa shalah. Jadi nabi-nabi itu sangat tinggi kelasnya dalam masalah ibadah, ketakwaan dan kesolehan. Li'anna Allah Ta'ala aradahum qudwatan lil khalqi fil kamalil basyari. Karena Allah menghendaki mereka sebagai panutan bagi manusia dalam masalah kesempurnaan manusiawi, ya. Walidha asamahum minadz-dzunub, sehingga Allah jaga mereka dari dosa. Wa a'addahum i'dadan khassan lil muhimmati allati kallafahum biha, dan Allah siapkan mereka dengan persiapan khusus untuk menanggung beban yang diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, walitusna'a ala aini, ya, walitusna'a ala aini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Jadi Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk masukkan beliau ke dalam keranjang. Keranjangnya dilempar ke saluran air. Airnya membawa ke sungai. Sungainya nanti yaltaqithu aduwli wa aduwwul lakum. Aduwli wa aduwlak. Aduwli wa aduwlak. Agar nanti diambil oleh musuhmu, musuh aku dan musuhmu, yaitu Fir'aun, ya. Jadi Allah siapkan itu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Jadi sudah kecil itu Allah kasih Nabi Musa itu udah dikasih cinta oleh Allah. Walitusna'a 'ala aini. Nah, proses besarnya Nabi Musa itu sudah diperhatikan oleh Allah, sudah disiapkan dari kecil tuh, dari masih bayi itu sudah disiapkan, ya. Cuman proses saja, tadi dibuang ke tempat air, jalan air, terus jalan ke bawah, keseret. Tapi semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Skenario yang nanti Allah buat peran Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi dari awal itu walitusna'a ala aini. Jadi Nabi Musa
sudah diatur masalah pembesarannya, dari kecil sudah disiapkan ya. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada atau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sudah dikasih gelar, sudah berbagai macam cobaan apa ya, lulus semua. Maka Rasulullah itu gelarnya khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, gelar yang tertinggi, akhlak yang paling mulia. Semua lolos dalam masalah menyikapi cobaan-cobaan, sikap-sikap dalam apa saja, lolos semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena itu paling tinggi Rasulullah dapat derajatnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Maka Allah terangkan di sini ya. Bukankah engkau, Allah dapati engkau itu yatim, kemudian Allah jaga ya. Kemudian engkau itu dalam keadaan tidak tahu, kemudian Allah kasih tahu hidayah. Jangan apa? Jangan diterjemahkan dolan itu sesat. Jangan ya. Allah dapati engkau sesat, kemudian Allah kasih petunjuknya. Kalau kita belajar terjemah itu nanti Rasul juga pernah sesat, jangan begitu ya. Jangan bilang ada menceramah dikejar-kejar sama jamaah gara-gara begitu kan. Rasul juga pernah sesat, jangan ya. Dolan nanti belum tahu gitu ya. Wa wajadaka dhallan fahada, engkau dulu nggak tahu hidayah dan macam-macam ini. Kemudian Allah kasih. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, Allah dapati kamu itu miskin, kemudian Allah kasih kaya. Jadi sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ngerasain, nggak punya orang tua ngerasain. Ditanggung oleh paman yang ngerasain ya, kayak apa tuh? Kayak tamu gitu ya, dibesarkan kayak tamu tapi. Nah, maka sensitif jadinya beliau itu sama apa? Orang miskin, anak yatim gitu kan. Maka bela anak yatim. Bela anak yatim. Kalau kita nggak ngerasain misalnya dari kecil senang sampai gede senang, udah kaya, susah. Mau pura-pura juga gitu, nggak ngerasain gimana ya. Jadi itu proses itu, kejadian yang pada beliau itu ada hikmahnya semua, supaya sensitif pada apa yang dirasakan orang. Ya. Merasa miskin, kemudian kaya. Nah, kalau orang dari kecil udah kaya, susah ngerasain, nggak enaknya miskin itu ya gimana gitu ya. Pura-pura berusaha tapi nggak bisa menghayati. Tapi yang ngerasain misalnya makan susah, apa susah ya, tidur susah, kebocoran macam-macam, maka ngelihat orang susah itu ya tahu gitu ya, kayak gitu udah pengalaman. Nah, ya, maka Rasulullah nanti minta doanya apa? Minta miskin supaya apa? Iya, karena manusia nggak semuanya bisa kaya. Supaya kenapa? Supaya ngerasain terus. Ujungnya gitu ya. Ada kalau minta kaya, lebih kaya dari Qarun bisa. Tapi buat apa? Nah, jadi beliau mintanya sama Allah itu ya, hidup dalam miskin. Nah, harta ada langsung dikasih orang ya. Nah, kalau mau kaya bisa, tapi minta itu kenapa? Supaya merasakan penderitaan orang-orang yang terbanyak ya. Karena harta itu apa? Berebut orang. Dagang itu kan berebut pinter-pinteran supaya ada orang beli barang yang udah kita naikin harganya, ngambil untung. Ya. Jadi apa aja gitu ya, kerja kita supaya nyari yang gajinya gede, rebut lagi, jabatan yang gajinya gede, rebutan lagi. Jadi rebutan terus. Namanya rebutan, ada yang nggak dapetan, ya. Ada yang nggak dapet. Nah, karena itu Rasulullah milih kelompok yang ini dalam masalah harta, supaya ngerasain orang susah, ya. Miskin kalau mau orang kaya bisa, penuhnya 100 misalnya setiap hari bisa, kayak nabi-nabi zaman dulu, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud bisa, mau berapa gitu, ada anggarannya. Nah, justru ngerasain. Nah, tinggal istrinya yang bukan nabi kan suruh siap akhirnya ya, suruh siap. Beliau ini memang ada peran itu. Nah, nanti karena istrinya waktu itu dipilih untuk sabar dan ternyata berhasil mereka, maka Rasulullah menjamin bagi mereka surga. Nah, itu ya. Jadi gajinya itu surga sama istri saya di dunia, istri saya nanti di akhirat. Artinya masuk surga. Cuma sabar doang ya, sabar aja. Karena ada peran di situ ya. Untuk apa? Merasakan. Saya juga ngerasain miskin gitu jadinya ya. Ngerasain nggak ada, ngerasain begini, ngerasain gini. Jadi orang miskin itu
merasa apa? Ada yang membelanya, ya, ada yang membelanya. Nah, karena sifat kasih sayang Rasulullah SAW, ya. Fahum ala darajatin aliyah minal ibadah. Mereka sangat tinggi ibadahnya. Ya. Lianna Allah aradahum anbiya la annahum suru anbiya. Lianna Allah karena Allah menghendaki mereka sebagai nabi-nabi, bukan mereka itu berusaha kemudian berhasil jadi nabi, bukan, ya. Allah yang ngasih. Lianahum ala darajatin minal ibadah. Bukan gara-gara ibadah itu jadi nabi, bukan. Nah, Allah yang akan jadi nabi, kemudian karena dia sadar dia nabi, maka ibadahnya kelas tinggi, ya. Fanubuwah fadlu minallah, maka kenabian itu anugerah dari Allah. Wa laysat samratal ijtihad fil ibadah, bukan hasil usaha dalam beribadah. Tsumma innal ibadata wal khasyata ala miqdaril ma'rifah billah. Kemudian ibadah dan takut, rasa takut kepada Allah itu sesuai kadar ma'rifah kepada Allah. Ya. Wa hum a'rafun nas billah. Mereka lebih paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, ya, kelas kita ini segitu dah tuh, ya. Kelas takutnya kita lain-lain, beda-beda, ya. Nabi itu yang lihat langsung neraka surga udah ngelihat, balasan udah ngelihat, ya. Kekuasaan Allah udah ngelihat. Jadi takutnya kepada Allah itu tidak terbayangkan oleh kita. Dan kelas itulah, karena itulah, ya, ketinggian mereka itu tidak bisa kita kejar. Hanya kita minta kepada Allah diberikan kemuliaan, ya, sebagaimana mereka. Karena itu ada orang yang menyangka bahwa kemuliaan itu dengan mengejar banyak-banyak ibadah. Ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada 3 orang datang jadi ada yang menyelidiki, ya. Fasa'alu an ibadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanya ibadahnya Nabi gimana sih? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika diterangkan Nabi begini. Oh, ka'annahum taqalluha. Kok segitu doang sih? Ya, gitu, ya. Lagi seger-segernya nih, gitu, ya, orang kok segitu aja kok Nabi sih? Kok Nabi segitu aja ya ukurannya gitu. Kalau mereka nyangkanya kan Nabi diem gitu, ya, kayak apa. Nah, maka dibilangnya, ya, ntar makan sama istrinya, kadang ngobrol, kadang ini, terus, ya, nanti sholat gitu kan. Terus ada puasa, tapi ada hari lain nggak puasa, ya, puasa sunnah nggak setiap hari. Maka ka'annahum taqalluha, mereka menyangkanya sedikit gitu, ya. Maka akhirnya mereka bertekad, 1 orang, ama ana, ya, fa aqumu wa lam aqul abadan. Saya tekad, pokoknya saya sholat terus nggak mau tidur. Dia sangka itu akan jadi hebat, saya pengen kejar. Yang satu lagi, ama ana asumu dahra wa lam uftir. Saya puasa sepanjang hari, sepanjang waktu, nggak akan buka-buka. Yang satu lagi, wa ana lam atazawwaj wa lam atruku nisa wa lam atazawwaj nisa abadan. Saya nggak mau kawin, ya. Pokoknya saya tinggalkan itu, ya, perempuan, nggak mau dekat-dekat perempuan. Akhirnya kedengeran nama Rasulullah dari kamarnya, dari rumahnya, karena nanya kan di depan, nama Anas bin Malik barangkali, ya, ditanya gimana. Sama pembantunya, ya, kedengaran dari rumah. Siapa tadi itu yang ngomong tuh? 3 orang tuh. Kata beliau, saya yang paling takut kepada Allah, yang paling tinggi paling mulia, paling takut kepada Allah, paling segala-galanya. Tetapi apa? Saya aqumu wa arqud. Saya bangun sholat dan tidur juga. Kemudian asumu wa uftir, buka puasa dan buka juga. Wa atazawwajun nisa, juga kawin dengan perempuan. Maka di situ, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, nggak masuk bagian umatku. Jadi ini kemudahan dari Rasul bagi kita. Jadi kita rasain ibadah dapat, hidup dapat, senang-senang dapat. Nah, itu adalah rahmat bagi kita, ya. Nah, semoga kita dapat terus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa, ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li talamidina wa li ikhwanina futuhal arifin wa wafiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minad dhalin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.